Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Frau Mulia, dan herzlich willkommen in der Frau Mulia's Klasse YouTube channel. Ya, untuk kali ini saya tidak akan membahas bahasa Jerman, tetapi saya akan membahas pengalaman saya selama di Jerman ini. Nah, saya kebetulan sudah hampir 1,5 tahun di Jerman. Pertama kali saya mengikuti program Bundesfreiwilligendienst atau singkatannya adalah BFD. Eh, apa sih itu BFD? BFD itu ya kalian atau teman-teman tahu, BFD itu adalah suatu program sukarelawan untuk membantu orang-orang yang orang-orang tua atau orang-orang atau rumah sakit yang ada di Jerman. Nah, kebetulan saya ikut program BFD untuk membantu orang-orang tua. Tetapi ya bisa dibilang saya termasuk orang yang mungkin uh, di apa ya namanya ya di mungkin bisa dibilang agak sedikit tertipu lah sama uh, organisasi ini karena waktu itu saya lamar dan saya coba cari tahu, oh ternyata dia kan um, untuk anak-anak atau di sekolah atau kayak gimana. Ternyata pada nyatanya itu beda sekali. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikut BFD perlu perlu ditinjau lagi Arbeitsstellenya dan segala macam. Nah, sebetulnya sih memang saya mungkin waktu itu tidak terlalu teliti atau tidak terlalu jauh mencari info tentang lembaga ini. Nah, untuk itu saya uh, ya saya menjalaninya agak sedikit berat, tetapi ya mau gimana lagi. Cuman saya ambil positifnya aja. Dari situ saya bisa terbang ke Jerman, saya tahu budaya dan karakter orang Jerman itu bagaimana. Ya, selama saya belajar bahasa Jerman, belajar budaya Jerman, itu kan sekedar tahu aja. Ternyata pas setelah saya di Jerman itu banyak banget pengalaman atau pelajaran yang saya dapati. Itu dari orang tua, dari teman-teman saya, dan dari teman terdekat saya juga. Nah, memang sih untuk budaya Jerman itu kita harus beradaptasinya apa ya nggak mudah, apalagi dengan budaya kita yang selalu nggak enakan atau kayak gimana. Itu mungkin kita harus memilah apakah ini ya maksudnya kita harus benar-benar first techniques lah tentang budaya mereka, karena mereka di sini tuh to the point banget dan mereka beda banget sama kita. Cuman ya soweit geht's mir gut und dann geht's mir glücklich. Nah, untuk pengalaman BFD itu sendiri saya hanya menjalankan 4 bulan saja. Nah, untuk alasannya kenapa ya karena saya tidak kuat di bidang ini, dan saya wechseln atau ganti bidangnya, dan kebetulan ya sama-sama di Bayern, di kota Augsburg tepatnya. Dan saya waktu itu lamar di salah satu klinikum di Augsburg. Nah, di sana juga saya uh, apa hanya sebulan kalau nggak salah ya, karena ya memang balik lagi ke passion saya. Sebetulnya saya nggak terlalu tertarik di bidang
perawat. Cuman mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin tertarik dengan flege atau perawat, ya tetap semangat dan jangan pantang menyerah lah gitu. Kemudian setelah sebulan itu atau selama saya menjalani BFD, saya ngelamar Ausbildung. Nah, untuk ngelamar Ausbildung itu sendiri banyak banget teman-teman yang bertanya pada saya, Kak, caranya gimana sih cari cari info atau cari Arbeitsgeber atau segala macam. Nah, itu sebetulnya ada sebetulnya banyak banget info-info yang ada di Jerman. Di Haltestelle pun kalau misalkan kita ini mereka bakal ada tuh posternya atau apa sih namanya tuh gabungnya di Haltestelle atau di halte-halte bus atau di mana, itu banyak banget. Dan uh, dan Arbeitsagentur juga di websitenya juga banyak. Dan ya saya saranin untuk kalian jangan pantang menyerah lah untuk cari info dan ngelamar sana ngelamar sini, karena emang nggak gampang di sini. Selain usaha juga doa ya teman-teman. Dan waktu itu saya ngelamar Ausbildung bidang gastronomi. Nah, memang agak berat sih tugasnya, dan juga bukan passion saya karena saya nggak suka Spätsicht atau Frusiso. Saya nggak suka ada Sicht kayak gitu, nggak ada apa sih namanya, nggak ada ya saya nggak terlalu suka sama pertukaran jadwal segala macem kayak gitu. Cuman ya balik lagi saya ambil hikmahnya dari situ. Saya tahu budaya kerja di gastronomi di Jerman ya, dan saya salut banget sama teman-teman Atsubi yang di bidang gastronomi. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, ya miris juga sih pengalaman saya waktu itu. Saya di Kundigung dipecat dari dari Arbeitgeber saya, padahal saya waktu itu saya sakit selama 2 minggu dan benar-benar saya nggak bisa kerja. Cuman ya mungkin bukan rezeki saya di gastronomi. Dan setelah itu saya nggak ya sebetulnya nganggur, nggak dibilang nganggur sih. Saya waktu itu uh, apa namanya menunggu kepastian dari Ausländerbehörde atau kantor imigrasi lah, kantor imigrasi. Nah, saya waktu itu dapat tawaran dari salah satu perusahaan di Augsburg juga, dan kebetulan saat ini saya masih kerja di tempat ini. Alhamdulillah saya menjalankan Ausbildung bidang Bürokauffrau oder Kauffrau für Büromanagement. Itu apa sih? Nah, teman-teman bisa cari infonya di Google. Bürokauffrau itu ya semacam semacam sekretaris atau pokoknya kerja di bidang perkantoran. Jadi ya kayak membuat membuat penawaran, terus apalagi namanya tuh telepon, tapi agak susah sih untuk bahasanya karena mereka perlu bahasa yang agak cukup tinggi. Nah, kemudian di bidang finansial. Nah, kebetulan saya di bidang finansial karena bos saya di kantor itu ngelihat kemampuan saya, dan beliau bilang ya tepatnya di bidang finansial. Jadi saya
mengurus apa namanya, kayak mengurus keuangan lah, maksudnya kayak apa namanya, gaji karyawan, kemudian gaji ya karyawan di kantor, kemudian montir-montir. Kebetulan perusahaan saya di bidang em, pelayanan jasa, em, apa bidang klima klima atau klima teknik gitu. Nah, ya saya senang sih di bidang finansial ini, em, membantu saya lebih teliti dan eh, lebih apa ya, lebih tahu cara apa sih namanya, cara bukan menghitung, cara membayar gaji atau cara ya apa ya, bingung juga sih ngomongnya, cuman karena saya dulu nggak ada pengalaman di bidang finansial. Selama di Jerman saya malah lebih tahu di bidang finansial, seperti perbukuan atau apa. Padahal untuk pengalaman itu saya nol. Cuman ya saya benar-benar terima kasih sama bos saya. Beliau sangat baik. Beliau memberikan pengalaman yang benar-benar luar biasa, yang apa ya, yang mungkin menurut teman-teman rekan saya itu agak sedikit susah bahasanya buat saya, tetapi ya bos saya memberikan uh, apa sih nama chance, kesempatan untuk saya buat lebih apa sih namanya, memperdalam ilmu saya dari dalam bahasa, kemudian dalam hitung-hitungan, karena saya waktu pertama kali di interview itu ditanya pelajaran apa yang saya suka, kayak gitu. Kenapa saya milih di kantor itu? Kenapa saya milih bidang ini? Dan saya bilang ya saya suka matematika dan saya suka bahasa Jerman. Jadi saya ingin menyatukan ilmu ini di Ausbildung bidang ini. Jadi maksudnya di biro manajemen, karena selain bahasa, saya juga bisa mengasah ilmu matematika saya, seperti itu. Ya, balik lagi ke teman-teman yang benar-benar pengen kerja di Jerman, itu harus banyak cari info dari pengalaman orang yang sudah di Jerman, karena nggak semua itu benar. Jadi maksudnya uh, dari orang yang mungkin teman-teman ngelihat enak ya, itu sebetulnya apa ya, ya di balik itu ada apa namanya, pengalaman pahitnya. Nah, mungkin kalau kalian lihat foto-foto saya atau apa di sosial media saya, itu mungkin ya pas happy-nya aja, tetapi pas saya lagi frustasi atau apa, sebenarnya bukan frustasi sih, lagi down, itu saya nggak begitu sharing, karena ya buat apa, itu kan pengalaman pribadi. Dan ya untuk saya pribadi sih menyarankan jangan pantang menyerah dan belajar dengan giat bahasanya dan apa, dan jangan gampang tergiur sama orang-orang yang bilang di Jerman itu semuanya mudah atau apa. Enggak, sama sekali enggak. Pertama kali saya juga bayangin kalau kerja di Jerman itu gampang. Ternyata di luar ekspektasi. Dan ya memang sih nggak cuma di Jerman doang, di Indonesia pun juga sama kan itu. Nah, jadi ya tetap semangat, jangan lupa doa, dan satu lagi, please jangan tergantung sama orang-orang yang maksudnya kayak apa ya, aduh kak ada ini nggak, ada
jasa nggak untuk ini, cari ini, cari ini. Jujur, saya kesal sama apa namanya, sama orang-orang yang menurut saya itu malas. Jadi maksudnya kayak kenapa sih nggak diri sendiri apa namanya usaha buat cari info atau cari apa sih namanya eh, cari Arbeitsgeber. Memang nggak gampang dari Indonesia, tapi coba em, coba dari apa sih namanya dari motivasi kita, apa sih sebetulnya motivasi kita di Jerman, apa cuman pengen hidup di Jerman, semuanya pada modern atau apa. Padahal sekarang Jerman itu lagi sulit juga loh. Banyak orang di sini yang mungkin agak frustasi sama kerjaannya. Karena mereka bilang, aduh, itu semuanya komplisit. Dan saya mengiyakan di Jerman itu komplisit untuk apa namanya regulasinya lah kayak gitu. Cuman ya karena saya senang sama Jerman, why not gitu. Saya kerja di Jerman. Ya, balik lagi sama motivasi kalian dan tolong jangan males untuk cari info dan kakak bisa nggak itu cariin Arbeitsgeber atau apa. Jangan, pokoknya jangan ketergantungan sama orang lain. Coba sendiri. Enak deh ininya, apa maksudnya nikmatin deh prosesnya. Karena kalau kita nggak ketergantungan sama orang lain, itu semua yang kita jalanin nikmat. Jadi maksudnya kayak, oh kita tahu gimana sih cara apa ke Jerman, gimana sih ini apa namanya proses di Jerman. Karena nanti di Jerman itu selain nanti di Indonesia ribetnya di kedutaan, itu akan lebih ribet di Jerman. Di Jerman itu untuk proses janji di kantor imigrasi itu nggak gampang. Dan mereka banyak banget yang ya maksudnya banyak orang imigran, maksudnya banyak orang asing di Jerman yang juga punya termin dan kita berbutang sama mereka kayak gitu. Jadi ya saran saya yang terakhir itu adalah jangan ketergantungan sama orang lain gitu. Dan nikmatin prosesnya dan ya jangan pantang semangat. Jangan pantang menyerah, sorry. Jangan pantang menyerah. Itu dulu. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin dengar pengalaman saya atau pengen tahu Jerman itu apa atau apa maksudnya sharing dari saya pribadi, bisa subscribe dan tulis komentar di bawah ini ya. Dan ya jangan lupa follow Instagram Oil Institute. Dan ya semoga info-info yang saya berikan itu bisa apa namanya bisa diterima. Nah, bisa diambil. Ya selain Arbeitsagentur juga banyak Google atau apa. Pokoknya carilah di Google tuh banyak banget. Cuman ya untuk di Jerman Agentur für Arbeit website itu udah lumayan kayak gitu. Atau ausbildung.de itu juga bagus gitu. Atau atsubio.de. Oke, itu dulu ya teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye bye.